apa ya? Bentar, bentar. Sebagai dia yang akan menerima pendidikan tersebut, jadi remaja ini juga harus muncul ya di dalam gagasan tersebut. Nah, kalau kita lihat kata remaja tuh kan semuanya ada kata remajanya. Nah, ternyata apa yang terjadi pada si remaja ini adalah tadi tentang pendidikan karakter yang bagi remaja itu sangat penting. Ini hampir di semua paragrafnya menegaskan hal demikian ya. Dapat membantu para remaja melakukan hal yang positif. Nah, ini jadi paragrafnya ini kalau kita lihat paragrafnya, penguraiannya menjadi lebih spesifik. Nah, karena pendidikan karakter itu penting, jadi ini adalah alasannya. Pendidikan karakter membantu remaja melakukan hal positif. Pendidikan karakter mengajarkan remaja untuk hidup dengan berpegang teguh pada agama. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter sangat penting. Nah, jadi ada kata dengan demikian, di sini adalah poin utamanya ya. Di sini ada semacam dengan demikian itu kalau di dalam silogisme berarti dia masuknya ke konklusi ke ini ya, dia hubungan mutlak antara kepentingan pendidikan karakter dengan apa yang dapat didapatkan oleh si remaja ini ya, bahwa tadi dapat membantu remaja melakukan hal positif, kemudian berpegang teguh pada agama dan seterusnya. Betul jawabannya yang C. Oke, soal nomor 18. Ini masih relatif mudah ya. Masih eksplisit, jawaban-jawabannya keluar di dalam teksnya. Oke, kita lanjut nomor 19. Pernyataan mana yang tidak sesuai dengan isi teks? Baik, coba silakan dianalisis. Yang manakah yang tidak sesuai dengan isi teksnya? Bentar, Bu. Coba silakan, ini mudah. B bukan, Bu. Apa? B. Yang B. Kenapa nggak sesuai? Kan di teks masa remaja merupakan fase rawan dikarenakan pengaruh baik dan buruknya dapat masuk dengan mudah. Berarti kan pengaruh baik dan buruk itu dapat masuk dengan mudah pada masa remaja kan. Nah, yang di B itu pada anak usia pra-remaja. Oke, ini ya. Ya, teman-teman yang lain apakah setuju? Ini jawabannya yang B. Pengaruh baik dan buruk dapat masuk dengan mudah saat anak usia pra-remaja. Nah, jadi untuk mudahnya kita analisis setiap pilihan. Jadi kalau ada soal pernyataan sesuai atau tidak dengan teks, nah kita bisa menganalisis setiap kata kunci dari pilihan-pilihan yang ada, misalnya 11, 20. Nah, ini kan kata-kata yang bisa menjadi kunci dari pilihan ini, yang artinya kita bisa mengecek ke teks, kita harus mencari angka 11 dan 20. Kalau ada angka, ada huruf kapital, ada tanda baca, itu akan relatif mudah kita temukan mana yang harus dirujuk ya. Jadi teman-teman cari tahu dulu kata kuncinya, baru nanti cek sesuai atau tidak. Nah, untuk nomor 19 ini betul sekali jawabannya adalah ini. Usia pra-remaja ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam teks ya. Jawabannya yang B, betul. Ini ada pada kalimat ke berapa? Ke ini ya. Masa remaja merupakan fase rawan dikarenakan pengaruh baik dan buruk dapat masuk dengan mudah pada masa remaja. Nah, ternyata kan di pilihan B itu adalah usia pra-remaja dan ini sangat berbeda. Jadi tidak sesuai dengan kalimat keempat ya. Betul sekali jawabannya yang B. Kita lanjut. Nomor 20. Baik, ini silakan dicek. Ini harus bisa dijawab. Soalnya tipe soal seperti ini sudah sering keluar. Apa kelemahan yang ada di dalam paragraf pertama? Oke, ini semuanya berhubungan dengan ejaan, dengan kalimat efektif.
Gimana? Ini mudah banget loh. Sangat mudah. Tanpa kita baca teks sudah langsung ketahuan jawabannya. Dikarenakan bukan sih, Bu? Apa? Dikarenakan. Dikarenakan. Kenapa dikarenakan? Ya efektif aja gitu. Kan pasif gitu kan, Bu. Pasif ya. Teman-teman yang lain bagaimana? Ada jawaban yang berbeda atau sama? Yuk, jangan ragu ya, coba menjawab. Nggak apa-apa salah, yang namanya lagi belajar biasanya kalau salah itu akan membuat kita lebih ingat tentang teori atau tentang materi yang salah tersebut ya. Jadi nanti tidak mengulangi kesalahan. Kelemahan. Biasanya kalau soal kelemahan itu pilihannya kan tentang syaratnya paragraf ya, yang kohesi, koherensi, atau misalnya kalau di pilihannya kayak gini, tidak terdapat gagasan atau gagasan terletak di tengah, atau misalnya berhubungan dengan isi atau isinya kayak gini, misalnya paragraf 1, kalimat 1 dan kalimat 2 bertentangan, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu adalah kelemahan yang biasanya kita temukan. Ternyata untuk soal nomor 20 ini, kelemahan yang dimaksud adalah tentang kelemahan kalimatnya. Karena kita lihat di sini ada pilihannya kalimat-kalimat, berarti berhubungan dengan kalimat efektif. Hubungannya pasti dengan ejaan, dengan subjek predikat, dengan diksi, dan banyak lagi. Oke, kenapa tadi saya sampaikan ini walaupun kita tidak baca teksnya, itu sudah pasti ketahuan jawabannya ya. Karena di pilihan B ini ada kata dikarenakan. Sering sekali keluar dikarenakan. Ingat bahwa jika kita menemukan kata dikarenakan, ini sudah pasti tidak baku. Tidak baku ya. Nah, kenapa tidak baku? Ada yang masih ingat kenapa ini tidak baku? Dikarenakan nih biar kita makin paham, diingat-ingat terus. Karena bakunya karena, Bu. Bakunya karena. Oke, iya betul sih kita nggak boleh menggunakan dikarenakan. Bakunya karena. Yang lain ada lagi? Ini kalau nggak salah pernah saya bahas. Dikarenakan. Nah, ingat bahwa ini saya ulangi ya. Untuk kasus di itu kan ada yang sebagai awalan, ada juga di yang sebagai apa satu lagi? Kata depan. Ini khusus untuk dia. Ini di itu biasanya menimbulkan sebuah apa ya? Kebingungan. Karena banyak orang yang tidak bisa membedakan mana kata depan, mana awalan. Kemudian nanti berhubungan dengan cara penulisannya. Nah, untuk awalan penulisannya itu adalah digabung. Sementara untuk di sebagai kata depan, penulisannya adalah dipisah. Nah, kemudian awalan pasti akan menyatakan kerja karena dia adalah bentuk pasif dari me. Sementara kata depan pasti akan menyatakan tempat. Sampai sini ini masih kebingungan mana yang kerja, mana yang tempat gitu ya. Nah, cara terakhir adalah yang namanya awalan, ingat di itu adalah bentuk pasif. Pasif dari apa? Pasif dari me. Jadi, untuk kita mengecek di sebuah awalan dan penulisannya digabung ataukah bukan, kita boleh menggunakan me. Tuh, sementara di sebagai kata depan bisa kita cek dengan kata depan yang lain. Ada banyak kata depan, ada ke, ada pada, ada dari, ada dalam, dan seterusnya ya. Jadi kita boleh mengecek menggunakan salah satu dari ini. Misalnya, nah kenapa ada bentuk ditulis? Itu karena ada bentuk menulis. Begini ya, ditulis turun menjadi, maaf, menulis turun menjadi ditulis, sehingga bentuk ini benar. Sementara kata dikarenakan itu kan tidak ada bentuk me-nya. Jadi cara kita mengecek ini betul atau salah, coba cek mengarenakan. Oh, ternyata ini nggak ada bentuk mengarenakan. Pada karenakan, dari karenakan juga nggak ada. Artinya kata ini adalah tidak baku. Itu kalau secara praktis ya, kalau kita lihat simpelnya. Nah, alasan teoretisnya adalah dikarenakan itu kenapa sih kok banyak digunakan oleh masyarakat? Jadi dalam kamus itu kan ada sinonim. Sinonim. Nah, sinonim apa yang bersinonim? Misalnya kata sebab
dan karena. Oke. Yang keduanya merupakan konjungsi sebagai penanda hubungan sebab ya atau alasan. Nah, ini adalah keduanya adalah konjungsi. Konjungsi, konjungsi. Oke. Tetapi ternyata yang kata sebab ini di dalam kamus ada dua nih jenisnya. Ada dua. Jadi ada dua kata yang maknanya berbeda gitu. Atau yang disebut dengan dia dituliskan sama, diucapkan juga sama, tetapi maknanya berbeda, berarti homonim ya. Jadi kata sebab ini nanti ada dua. Yang satunya sebagai alasan, sebagai kata benda. Yang kedua sebagai konjungsi, yang maknanya sama dengan karena. Nah, kenapa sampai masyarakat menggunakan dikarenakan? Itu karena ada kata sebab turun menjadi menyebabkan, turun lagi menjadi Disebabkan. disebabkan gitu ya. Nah, kemudian karena ada satu sebab yang bersinonim dengan kata karena, dianggaplah ini sama sehingga karena dikarenakan. Kenapa menkarenakan nggak ada ya, Bu? Kok aneh gitu? Iya, nggak bisa karena kan ini konjungsi. Konjungsi itu nggak bisa kita tambah dengan dikan, tidak bisa kita tambah dengan awalan. Coba kalau misalnya bisa kita tambah, kita cari deh konjungsi yang lain. Untuk, oh kalau untuk itu nanti bisa berperan sebagai kata depan ya. Jangan untuk dan misalnya. Di dan kan nggak bisa. Mendankan kan nggak bisa gitu. Karena yang namanya konjungsi dia tidak bisa diberi imbuhan. Nah gitu, jadi alasannya kenapa nih masyarakat banyak menggunakan dikarenakan, bahkan nih mirisnya lagi, ironisnya adalah dikarenakan ini biasanya digunakan dalam situasi formal, dalam situasi-situasi kedinasan. Orang kalau sambutan, kalau membuat surat-surat biasanya menggunakan kata dikarenakan, padahal itu tidak baku. Gitu ya. Jadi memang deskriptifnya di masyarakat itu digunakan padahal penggunaannya kurang tepat. Gitu ya. Jadi otomatis kalau kita menemukan dikarenakan pasti salah karena itu tidak baku. Karena dianggap sama dengan disebabkan. Padahal sebab yang ini tuh bukan sebab konjungsi, sebab yang ini tuh sebab yang kata benda. Makanya dia bisa ditambah di dan kan. Kalau sebagai konjungsi nggak bisa ditambah dengan dikan. Begitu ya. Itu soal nomor 20. Jawabannya pasti yang B. Oke, sampai 20, sampai sini ada berapa soal? 4 soal yang kita bahas. Apakah ada pertanyaan adik-adik sebelum kita lanjutkan? Saya belum, Bu. Belum. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung tanyakan saja ya. Kita lanjut. Oke, Bu. Berarti kita masuk kaji latih standar 5. Oke, kaji latih standar 5. Oke, teman-teman ini teks di kaji latih standar 5 menurut saya adalah teks yang rumit untuk kita pahami. Mungkin kalau teman-teman di sini tahu istilah-istilah dalam bidang ekonomi, mungkin bisa dengan cepat memahami ya. Tapi kalau teman-teman yang lain, ini yang sudah-sudah, teks ini agak sulit untuk dipahami. Jadi harus baca beberapa kali, karena kepaduannya agak kurang, agak kurang sederhana gitu, tidak begitu sederhana, ini agak rumit. Jadi harus baca beberapa kali, kemudian nanti bisa kita temukan maknanya apa. Oke, mudah-mudahan ini teman-teman di sini karena dekat dengan dunia ekonomi-ekonomi ya, mudah-mudahan bisa dengan cepat dipahaminya. Baik, ini nomor 1. Berdasarkan teks di atas, apabila pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatnya kapasitas produksi, simpulan yang manakah yang yang mungkin paling benar? Mungkin ya, ada kata mungkin berarti dia sifatnya adalah kemungkinan. Oh, maaf.
kemungkinan. Kalau kemungkinan itu berarti sebuah prediksi. Yang artinya kita hanya baca data, kemudian data tersebut kita prediksi nih kira-kira berhubungan dengan apa. Jadi simpulan yang dimaksud itu adalah simpulan di luar teksnya. Jadi maknanya makna tersirat, tidak tersurat. Itu. Jadi kalau ada kata mungkin berarti ini simpulannya di luar teks yang maknanya tersirat. Lalu ada kata paling, mungkin paling benar. Berarti ada beberapa kemungkinan nih yang sifatnya benar. Makanya ada kata paling. Kita harus pilih yang kita harus pilih yang superlatif ya. Oke, kira-kira yang mana nih jawabannya? Coba dicek dulu. Saya pindahkan tabelnya ke sini ya. Biar lebih enak bacanya. Saya condong ke yang B, Bu. Yang mana? Yang B saya, Bu. Bandung. Ya, Yang Bandung. lain, bagaimana yang lain? Ada jawaban yang berbedakah? Inflasi stabil berdampak pada daya tarik investor internasional. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada yang berbeda? Jangan ragu, jangan takut untuk menyampaikan ya. Ini berdasarkan teks di atas. Nah, teks di atas ya, biasanya kan kita menemukan soal, satu soal itu merujuk pada satu paragraf. Berdasarkan paragraf 1, berdasarkan paragraf 2, misalnya seperti itu. Ternyata di sini berdasarkan teks di atas. Artinya kedua paragraf, bahkan 3 ya. Ketiga paragraf ini harus kita lihat, harus kita analisis untuk dapat menemukan jawaban dari soal nomor 1. Baik, ini berdasarkan teks. Yuk kita lihat. Kondisi eksternal dan domestik yang kondusif akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan laju inflasi yang tetap terkendali. Nah, paragraf 1 ini berbicara bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh apa? Oleh kondisi eksternal dan kondisi domestik. Kalau kita lihat paragraf 1 ini lebih cenderung ke stabilitas ekonomi makro yang terus terjaga dan potensi pasar yang besar menjadi daya tarik investor internasional. Nah, berarti kalau berhubungan dengan internasional, ini kondisi yang mana? Eksternal atau domestik? Eksternal. Eksternal. Baik, jadi paragraf 1 ini bahas tentang faktor eksternal. Nah, kemudian paragraf 2-nya ini kondisi pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti pada tabel. Jadi ini lebih mengarah ke tabel. Lalu paragraf 3-nya, berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kondisi domestik masih kondusif yang nantinya berdampak pada peningkatan kinerja ekspor. Jadi domestik ini berhubungan dengan ekspor. Akibatnya perekonomian diperkirakan akan membaik dan aliran FDI global ke Indonesia terus meningkat sehingga neraca pembayaran tetap mantap dan nilai tukar cenderung stabil. Oke, jadi meskipun di sini sedikit menyinggung kata domestik, ternyata isinya tetap kembali ke FDI ya. Tetap kembali ke kondisi eksternalnya. Nah, cuma di akhir ini pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, laju inflasi yang tetap terkendali, nilai tukar uang yang cenderung stabil, serta perbaikan sisi penawaran diprediksi. Jadi kalimat 10 ini mencakup eksternal dan internal. Ya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, laju inflasi, nilai tukar, ini mencakup keseluruhannya. Nah, kemudian kondisi tersebut ternyata diprediksi akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi dua kondisi tadi, eksternal dan domestik,
ini berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu yang harus kita cari untuk menyimpulkan soal yang ada di nomor 1 ini ya, sebuah prediksi. Nah, di sini karena simpulan yang ditanyakan berarti mencakup keseluruhan, tetapi maknanya tersirat. Tadi hubungannya adalah kondisi ekonomi itu berhubungan dengan ini, kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita lihat konsep ini, konsep berpikirnya kayak gini ya, kondisi ekonomi berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Kira-kira yang mana nih yang paling mungkin? C, Bu. Yang C. Ada lagi kemungkinan lain? Kayaknya enggak sih. Investor kan ini hanya berhubungan dengan eksternal. Ini gimana? Laju inflasi tetap terkenal ini juga eksternal ya. Kemakmuran masyarakat bisa jadi. Inflasi stabil berdampak pada daya tarik investor ini juga luar. Penyerapan tenaga kerja meningkat dan tingkat pengangguran akan turun sehingga berdampak pada pengangguran tingkat kemiskinan. Ini bisa juga. Bisa jadi ya. Karena berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Berarti kan ngomongin taraf hidup masyarakatnya ya. Baik, yang ditanyakan apabila pertumbuhan ekonomi tinggi dan meningkatnya kapasitas produksi. Oke, produksi ini berarti berhubungan dengan mana tadi? Yang produksi itu nanti akan berhubungan dengan produktivitas dan efisiensi yang meningkatnya. Ini. Oke. Di sini. Jadi kenapa saya tadi sebut tersirat? Karena kan di sini sifatnya paling mungkin. Dari A dan C, yang paling mungkin adalah yang A. Kenapa bukan C? Kira-kira kenapa nih bukan yang C? Ya, yang dibahasnya adalah ekonomi. Sementara yang C itu hanya bicara soal hubungan kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Itu. Jadi di dalam C ini adalah ada yang kurang nih, yaitu tidak menyinggung perekonomiannya. Jadi seolah-olah simpulan ini itu tidak ada hubungannya dengan ekonominya. Nah, padahal di teks itu ada makna tersirat, yaitu ekonomi berpengaruh dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apa pengaruhnya? Karena kalau ekonominya tinggi, produktivitas kita, ingat tadi saya katakan bahwa produktif itu berhubungan dengan ekspor. Kalau kita semakin produktif, semakin banyak ya, semakin banyak pesanan dari luar, misalnya kayak gitu berarti kan butuh banyak tenaga nih. Bagaimana caranya biar produksi kita semakin banyak untuk memenuhi pasar luar negeri gitu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A dibandingkan dengan yang C. Begitu ya, itu soal nomor 1. Gimana? Apakah tadi kan saya katakan ini teman-teman yang lain merasa kesulitan memahami teks ini. Nah, kalau teman-teman di sini gimana nih? Emang bener sih, Bu. Iya ya, Bener-bener. harus beberapa. Soalnya, apa ya, tiap paragraf itu kayak nyinggung tentang masalah pertumbuhan ekonomi semua. Jadi kayak mau nyimpulin itu juga bingung gitu. Ini simpulannya yang mana gitu. Iya ya, jadi nggak apa ya, nggak mengerucut itu kayak menyebar semuanya gitu. Ini memang harus kita baca beberapa kali untuk lebih memahami apa sih konsepnya. Tapi kalau kita sudah paham konsep berpikirnya, ini nanti mudah untuk menentukan hubungan-hubungannya. Ini kan simpulan ini kan karena ada kata apabila berarti hipotesis kan hubungan sebab akibat. Begitu, itu soal nomor 1. Oke, nomor 2 ini mudah. Ini pasti bisa jawab karena pertanyaannya berdasarkan tabel. Saya turunkan tabelnya ya. Saya A, Oke. Bu. Yang mana? Saya A. Oh, secepat itu. Yang A. Oke, kita cek. Udah yakin? Topik udah baca sampai E? Udah. Udah, wah.
Peningkatan laju pertumbuhan investasi lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Betulkah peningkatannya lebih cepat? Yuk kita cek ya. Ini kalau yang seperti ini tinggal dicek aja. Dan sayang kalau kita lewatkan. Kalau salah ini sungguh sangat disayangkan ya, karena sudah tersaji dengan jelas di sini. Yang paling sesuai ya. Investasi lebih cepat. Investasi itu yang ini, 9,3, 10, 11, 13, 15 dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi itu dia cenderung ini ya, naik, stabil, cuma tidak begitu signifikan kenaikannya ya, dari 6 cuma koma-koma aja gitu kalau kita lihat. Tidak sampai 1 ya, seperti itu. Sementara Satu, untuk investasi ini 1, bahkan ada yang lebih gitu dua. ya. Iya, Bu. Oke, jadi ini bisa jadi kita cek yang B mengalami fluktuasi. Fluktuasi itu Enggak, apa? naik turun. Naik turun, jelas salah. Yang C ekonomi lebih Salah. cepat. Ini hubungannya berlawanan Yang dengan A A ini. ya. Oke, yang D Enggak, Bu. Investasi enggak konstan. konstan itu apa? Konstan itu perubahannya sama kan? Sama ya tetap ya. Jadi ini salah juga. Yang E Enggak, kalau meningkat sangat sangat tajam. tajam. Enggak juga. Jadi jawabannya betul sekali yang A. Mudah ya. Baca tabel itu tinggal kita teliti saja. Cek, pastikan. Memastikan jawabannya benar itu juga penting ya. Karena jangan sampai kita terjebak dengan pengecoh-pengecoh yang cuma sedikit beda bahasa aja, maknanya berbeda. Oke, nomor 2 betul jawabannya yang A. Lanjut, berikutnya nomor 3. Baik, nomor 3, pertanyaannya adalah kalimat yang tidak efektif terdapat pada kalimat berapa? Coba silakan dicek. Efektif, cakupannya sangat luas ya. Yo, coba dicek, coba jawab semuanya ya. Efektif itu hampir selalu keluar di setiap tes. Saya mau eliminasi yang C aja, Bu. Yang C salah. Karena nggak ada Nah, kalimat 12. oke, karena nggak ada kalimat 12. Ini udah pasti salah ya. Ya. Oke, kita eliminasi. Tersisa 4 pilihan. Boleh silakan dipilih. Sebelas ada nggak 11? Tapi yang E juga salah, Bu. Nah, yang E Jadi juga tinggal, salah ya. ya. Nah, sudah mengerucut ke 3 pilihan. Ini memudahkan kita A, B, atau C. Silakan. Condong ke yang 3 deh, Bu. Yang mana? Ke yang 3. Yang Apa B. salah? Apa salahnya? Nggak efektif aja gitu, Bu. Kayak kalimatnya Aliran masuk dari FDI yang terus disbursement meningkat. diikuti dengan pesatnya pertumbuhan serta meningkatnya kapasitas ekonomi. Kan kayak bisa kayak tinggal diikuti dengan pesatnya pertumbuhan investasi dan kapasitas ekonomi. Ya, Lalu saya kayak pasangannya? 7, Kak. 7 saya belum ngecek, saya ngecek yang Oh. depannya aja. Gitu. Nah, ini harus bisa dipastikan dua-duanya harus tidak efektif ya. Coba yang lain bagaimana? Setujukah pilihan B? Ini tinggal 3 nih, A, B, D. Nah, sudah mengerucut. Bagaimana? Yang manakah yang tidak efektif? Banyak cakupannya ya, efektif itu ya. Nomor 7 kebanyakan dan deh, Bu. Nomor 7 kebanyakan dan. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan berkembang dan aliran FDI ke Indonesia terus meningkat sehingga dan nilai tukar cenderung stabil. Kenapa nggak Oke. pakai koma aja gitu? Kenapa nggak pakai koma? Berarti kita harus kembali merujuk ke tanda koma itu digunakan untuk apa? Bolehkah atau tidak gitu kan?
Ayo, adakah yang lain yang mau coba jawab? Setujukah dengan jawaban 3 dan 7 ataukah berbeda? Saya ingatkan lagi bahwa kalimat efektif itu dilihat dari 3 aspek. Aspek isi, isinya harus logis dan tidak boleh ambigu. Yang kedua struktur, ada banyak aspek lagi ya. Struktur itu ada subjek predikat, ada ejaan, kemudian ada diksi dan ada paralel. Lalu penggunaan kata itu berhubungan dengan boros atau tidaknya. Nah, biasanya yang sering muncul di soal itu adalah yang ini. Poin kedua, struktur ya, yang meliputi SP, kemudian ejaan, kemudian diksi, dan paralel. Baik. Nah, kalimat ini, di antara kalimat-kalimat ini, yang manakah yang tidak efektif? Tadi topik jawabnya yang 3. Aliran masuk. Nah, foreign ini apakah harus dimiringkan tulisannya? Enggak, ya. Miring nggak? Miring, 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 miring. Miring ya. Kemudian yang terus meningkat diikuti dengan pesatnya pertumbuhan investasi serta meningkatnya. Nah, ini kan seolah-olah gimana tadi? Ini ya yang mengganggu ya. Boros ya, gitu. Pertumbuhan investasi, jadi kenapa di sini ada serta? Ini sepaket bahwa pertumbuhan investasi itu sepaket dengan meningkatnya kapasitas perekonomian dari sisi penawaran. Nah, sebetulnya karena ini panjang, mungkin ini agak membingungkan ya. Kita kurang bisa menentukan mana subjek predikatnya, tapi kalau kita amati baik-baik, aliran masukan ini dijelaskan oleh FDI, dijelaskan lagi oleh Yang. Sebenarnya ini seperti panjang, seperti mengganggu karena dia sifatnya adalah atributif, sifatnya nempel aja, perluasan. Tetapi kalau kita hilangkan ini nggak masalah. Jadi sebenarnya ini yang panjang ini hanya perluasannya gitu. Toh intinya tetap ada, aliran masuk, subjeknya tetap ada. Cuma memang diperluas. Kemudian predikatnya. Nah, sebetulnya kan antara subjek predikat itu nggak perlu ada koma ya. S, P. Maaf, kok isi sih. Nah, di sini S, P itu nggak boleh. Tidak boleh ya antara S dan P ada koma. Nah, tetapi di sini kenapa ada koma? Karena ini subjeknya yang terlalu panjang sehingga nanti khawatirnya menimbulkan salah arti kalau kita nggak pakai koma gitu. Jadi untuk kepentingan tersebut boleh digunakan koma pada bagian ini. Tuh, jadi intinya aliran masuk menyebabkan pertumbuhan ekonomi melaju dengan cepat. Ini ada SP-nya. Jadi tidak masalah kalimat ketiga. Kalimat 7, akibatnya perekonomian diperkirakan akan membaik dan aliran FDI global ke Indonesia terus meningkat sehingga neraca pembayaran tetap mantap dan nilai tukar cenderung stabil. Nah, ini juga sama paketan. Jadi yang terjadi itu nggak cuma satu, akibatnya juga nggak cuma satu paketan ya. Jadi memang harus disebutkan keduanya. Nah, teman-teman di sini kalau sedetail ya, kalau sangat detail itu pasti akan melihat di kalimat ketujuh ada kata sehingga, kemudian di kalimat keempat juga ada kata sehingga. Tetapi ternyata penulisannya berbeda. Manakah yang benar? Koma sehingga atau tanpa koma? Ada yang masih ingat? Koma sehingga atau tanpa koma nih? Tanpa koma. Nah, jadi di kalimat keempat ini koma sehingga itu salah. Karena kata sehingga tidak boleh menggunakan koma. Tanda koma itu hanya boleh digunakan dalam konjungsi koordinatif. Kalau dalam konjungsi subordinatif itu nggak boleh digunakan ya. Nah, nanti ini berhubungan dengan kalau teman-teman mengingat, menghafalkan STMY gitu, sedangkan, tetapi, melainkan, yakni, yaitu. Nah, ini yang wajib pakai koma. Kalau sehingga, untuk, karena, jika, maka, itu nggak boleh menggunakan tanda baca koma. Nah, jadi kesalahan kalimat keempat, kenapa nggak efektif? Karena ada tanda baca yang tidak tepat digunakan. Berarti masalahnya ada di ejaan. Oke, pasangannya 8.
Selain itu, maraknya aliran masuk FDI akan disertai perbaikan teknologi berdampak. Nah, di sini saya coba uraikan kalimat ini. Ini dihapus dulu ya. Oke, begini. Maraknya aliran masuk, ini adalah subjek, akan disertai, ini adalah predikat, perbaikan teknologi, berarti ini adalah pelengkap, berdampak predikat lagi. Nah, nggak bisa seperti ini. Tidak bisa subjek, predikat, ketemu lagi predikat tanpa adanya konjungsi. Jadi yang benar itu, subjek, predikat, dan predikat lagi ini harus ada konjungsi di antaranya. Ternyata di sini nggak ada. Maraknya aliran masuk akan disertai perbaikan teknologi. Nah, antara SPPL ini dengan predikat kedua, ini ternyata tidak ada konjungsinya. Artinya ini sebuah kesalahan. Harusnya ada konjungsi. Kalau mau, jadi predikat dua ini dibuat menjadi tempelan aja, menjadi atribut ditambah dengan yang. Ini akan lebih enak. Maraknya aliran masuk FDI akan disertai perbaikan teknologi yang berdampak berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Jadi di sini banyak sekali kurang konjungsi dan kata depan. Berarti ini berhubungannya dengan apa? Ya, dengan subjek predikat ada, dengan makna juga ada ya. Nanti maknanya kurang utuh. Nah, nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang D, dodol. Begitu. Lanjut ya. Nomor 4. Nomor 4 masih dari teks yang sama. Saya sajikan lagi teksnya. Baik, nomor 4 yang ditanyakan adalah simpulan manakah yang paling tepat untuk teks tersebut? Simpulannya kira-kira yang mana? Ini tadi sudah kita bahas, sudah kita singgung sedikit di bagian soal nomor 1. Coba dicek kira-kira yang mana nih yang paling tepat. Ingat bahwa teksnya itu berbicara tentang kondisi perekonomian ya. Ini kan tadi kondisi eksternal dan domestik. Nah, berarti yang mana? Meningkatnya iklim perekonomian di Indonesia berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan mampu menurunkan angka kemiskinan. Oke, yang E. Kenapa bukan A? Kan ada kondisi eksternal juga, Bu. Nah, betul ya. Jadi untuk membuat sebuah simpulan dari beberapa paragraf, kita harus memilih sesuatu yang mewakili keseluruhan ya. Ternyata yang A itu hanya ada domestiknya, padahal ada eksternal kan. Tidak dibahas, berarti yang ini otomatis salah. Yang B? Nggak ada hubungannya. Ya, maksudnya inflasi yang rendah nggak sih, Bu? Inflasi yang stabil yang ya gitulah Mm-mm. intinya. Inflasi ini kan sebenarnya kalau kita rujuk bukan hal utama yang dibahasnya ya. Ini hanya faktor turunannya dari yang utama itu. Jadi untuk menyimpulkan ini juga jauh ke kesimpulan karena inflasi itu hanya pendukung saja. Kita harus mendapatkan gagasannya. Kan gagasannya tadi adalah kondisi ekonomi kan, perekonomian secara umum gitu.
Yang B salah. Yang C domestik lagi. Kondisi domestik yang kondusif. Berarti ini sama dengan yang A. Berarti salah juga. Yang D, aliran FDI global ke Indonesia merupakan faktor utama peningkatan kesejahteraan. Apakah betul hanya aliran FDI? Berarti ini berhubungan dengan Eksternal aja, Bu. eksternal aja ya. Jadi ini juga tidak mewakili. Betul sekali jawabannya yang E. Meningkatnya iklim perekonomian berdampak. Iklimnya itu ya berarti mencakup dua hal kan, domestik dan eksternal. Begitu, betul sekali jawabannya yang nomor 4. Lanjut, nomor 5. Baik, yang ditanyakan adalah penulis teks tersebut bertujuan agar pembaca, agar apa nih? Mengetahui bahwa kesejahteraan masyarakat akan terwujud bila perekonomian lebih stabil. Mengetahui bahwa kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Oke, kita fokus ke inti ya. Jadi kita harus lihat gagasan utamanya apa. Apakah kesejahteraan yang dibahas. Jadi kalau menurut pilihan C itu gini ya, kita lihat point of view atau sudut pandang dari C. Sudut pandang dari C yang dibahas di sini adalah kesejahteraannya. Gitu loh. Memang betul ada hubungannya antara kesejahteraan dengan perekonomian. Tetapi yang dibahas di dalam teksnya itu adalah ekonominya. Jadi hal utamanya ekonomi, baru berhubungan dengan sejahtera. Jadi yang C ini belum tepat. Bu. Tujuan Eh, utama. memahami bahwa peningkatan ekonomi didukung oleh banyak faktor. Oke, memahami bahwa peningkatan perekonomian didukung oleh banyak faktor. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang E. Jadi, penulis teks ini bertujuan, karena tadi ya kita baca bolak-balik, pada intinya yang dibahasnya adalah kondisi eksternal dan domestik penentu stabilitas atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi gitu ya. Itu eksternal dan domestik berhubungan dengan perekonomian. Jadi ada beberapa faktor yang bahkan di sini diuraikan lagi eksternalnya apa, domestiknya apa. Jadi teks ini bertujuan untuk memberitahukan pembaca tentang perekonomian itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jawabannya yang E ya. Yang E. Kemudian nomor 6. Nah, ini yang tadi saya maksud. Kelemahan. Nah, biasanya kita menemukan kelemahan itu seperti ini. Kalau tadi kan kelemahan berupa kalimat-kalimat ya. Kalau ini, apa kelemahan isi teks tersebut? Nah, berarti kita mau nggak mau harus paham isinya nih. Kan yang ditanyakannya adalah kelemahan isi. Jadi adik-adik ini, kalau bicara soal kelemahan paragraf itu ada dua tipe. Yang pertama adalah kelemahan paragraf, yang kedua adalah kelemahan isi paragraf. Nah, ini sepintas seperti sama, padahal berbeda. Kalau kelemahan paragraf, yang berarti di sini yang ditanyakan adalah paragraf itu harusnya seperti apa sih? Keutuhannya seperti apa atau syaratnya apa gitu ya. Jadi nanti berhubungan dengan syarat, berhubungan dengan unsur, berhubungan dengan ciri. Itu. Jadi kelemahan itu berhubungan dengan konsep paragraf yang baik itu seharusnya seperti apa. Misalnya ada kohesi koherensi, makanya nanti di pilihan yang A misalnya ya, tidak ada gagasan utama. Tuh, karena kan memang unsur paragraf itu adalah gagasan utama. Dan syaratnya adalah harus kohesi dan koherensi berhubungan dengan gagasan kan, seperti itu. Itu pertama, soal tentang kelemahan paragraf. Kalau yang kedua, kelemahan isi paragraf. Nah, ini seperti soal nomor 6 yang sedang kita bahas. Jadi, kita harus betul-betul paham isinya. Harus dipahami nih isi paragrafnya.
Jadi nanti biasanya lebih ke hubungan dari kalimat-kalimatnya. Karena berhubungan dengan makna ya. Keterkaitan setiap kalimat dengan kalimat yang lain. Coba. Bisa dijawab nggak nih? Oh, saya tadi baca sekilas ya, Bu. Tebakan saya yang D, Bu. Yang apa? Yang D. Dodol. Iya, dodol. Penyebab pengurangan tingkat pengangguran dan menurunnya angka kemiskinan tidak dijelaskan dalam teks. Disebutkan nggak di dalam teks? Bukan sama sekali, Bu. Penyebab pengurangan tingkat pengangguran dan menurunnya angka kemiskinan tidak dijelaskan. Nah, berarti kan di sini disinggung nih pengurangan tingkat pengangguran dan menurunnya angka Oh, kemiskinan itu disinggung kan? Ternyata kan enggak sama sekali kan? Karena ini maknanya adalah makna tersirat. Tadi yang kita bahas di nomor berapa ya? nomor 1, Bu. Iya, yang tersirat itu kan. Jadi dia Iya. tidak muncul di situ, tidak tertulis, tapi ada maknanya. Makanya sifatnya prediksi kan. Tadi kan kemungkinan. Nah, jadi kalau kita pilih yang D ini, penyebab pengurangan tingkat pengangguran, ternyata kan memang nggak ada di situ. Apalagi untuk dijelaskan, karena memang nggak disinggung sama sekali. Jadi belum tepat. Yang mana? Peningkatan laju pertumbuhan investasi dan laju pertumbuhan perekonomian dari tahun ke tahun tidak didukung oleh data. Ada nggak datanya? Ada, Bu. Ada, berarti salah ya. Penjelasan tentang faktor kondisi eksternal tidak seimbang dengan penjelasan faktor kondisi domestik. Betulkah tidak seimbang? Seimbang aja, Bu. Seimbang aja. Yang C, faktor kondisi perekonomian domestik tidak mendapat perhatian khusus dalam teks dibandingkan eksternal. Gimana? Kalau bingung kita lewat dulu yang E. Faktor-faktor yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi serta dampak yang ditimbulkan tidak dijelaskan dalam teks. Ada ya? Tadi kan FDI, kemudian ekspor, dan seterusnya itu dijelaskan. Nah, peluangnya ini ada di B dan C. Kira-kira yang manakah yang paling tepat? Tadi ini membahas tentang faktor eksternal, paragraf pertama. Lalu muncul di sini kata domestik di bagian paragraf ke berapa nih? Ketiga ya. Muncul domestik, tetapi ternyata kalau kita lihat kan, kalau kita pahami konsepnya, oh ini bicara tentang ekonomi dipengaruhi oleh eksternal dan domestik. Paragraf 1 bicara soal eksternal, eksternal. Kemungkinan paragraf 2 adalah domestik, tetapi ternyata di dalamnya balik lagi. Eksternal lagi gitu kan yang tadi saya sampaikan. Meskipun di sini seolah membahas domestik, ternyata kembali lagi ke eksternal dan eksternal gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bandung. Tidak seimbang dengan penjelasan faktor kondisi domestik. Kenapa tidak seimbang? Karena yang eksternal itu lebih banyak dibahas daripada yang domestik. Kalau dibandingkan dengan tidak mendapat perhatian, oh salah. Makanya ada data di sini, berarti kan itu mendapat perhatian juga kan. Jadi jawabannya yang Bandung, yang B. Untuk soal nomor 6. Oke, satu soal lagi. Soal nomor 7. Oh, ini skema. Peta konsep ya. Oke, tadi sudah kita bahas konsep berpikirnya seperti apa. Nah, sekarang adik-adik tinggal memilih kira-kira bagan yang mana nih yang paling tepat sesuai dengan konsep berpikir dari paragraf teks teks 1.
kondisi eksternal. Saya masih rancu antara itu beda yang berdiri sama yang miring itu apa sih, Bu? Bedanya apa? Berdiri sama yang miring. Oh, bedanya adalah cuma sajiannya aja ya. Sebetulnya bukan di situ permasalahannya. Permasalahannya ada di sini. Oh, Jadi harusnya tadi bedanya tanda panah dengan garis biasa itu apa sih gitu. Seharusnya pertanyaannya gitu topik. Bedanya soalnya A sama B itu sama aja, Bu. iya memang sama. Memang sama ya. A dan B sama, hanya beda penyajiannya aja. Tetapi kalau dari makna kita lihat yang membedakan makna itu adalah ini, garis. Jadi ada dua tipe Oh, garis dalam skema, begini dan begini. Kira-kira ini bedanya apa ya? kalau panah tuh kayak melanjutkan gitu nggak sih, Bu? Kalau yang ini? Kalau yang garis bis itu kayak ini tuh terkait sama sesuatu hal, tapi kaitannya tuh kayak bareng-bareng sama-sama gitu loh, Bu. Oke. Nah, jadi betul ya, ini melanjutkan. Jadi eh Kronologis. betul. Jadi di sini nanti ada hubungan, ada sebab akibat ya. Nanti ada hubungan sebab akibat. Jadi urutannya itu harus selalu seperti itu. Misalnya kayak gini. Kondisi eksternal itu akan berhubungan dengan kondisi domestik. Gitu. Nah, tetapi ini nggak bisa kita pahami bahwa kondisi eksternal berhubungan langsung. Jadi hubungannya tidak langsung, harus berurutan. Makanya tadi topik sebutnya kronologis ya. Sebab akibatnya jelas antara misalnya ini 1 dan 2. Nah, 2 ini baru berhubungan dengan 3 gitu. Jadi nggak langsung berhubungan antara 1 dan 3. Urutannya jelas. Begitu. Kalau yang ini yang tanpa tanda ini ya, jadi garis biasa, ini berhubungan dengan kalau kalau sederhananya gini, terbagi menjadi gitu atau terdiri atas. Jadi kalau kita baca kondisi eksternal berakibat atau berhubungan dengan kondisi domestik. Kondisi domestik berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, yang B dan A ini sama bacanya, cuma beda penyajiannya aja, secara makna ini sama. Kalau yang C, peningkatan perekonomian terbagi menjadi 3, yaitu kondisi, peningkatan ekspor, dan pengurangan. Pengurangan apa nih? Pengurangan apa ya ini? Enggak Itu, sih. jadi tinggal dipilih aja yang mana kira-kira. Yang C salah. Yang C pasti salah ya, soalnya ini nggak jelas ya. A dan B, kalau ini sama, mungkin nggak jawabannya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, tersisa D dan E. Manakah? Saya kayaknya lebih yang gede sih, Bu. Yang ke D ya. Iya. Peningkatan perekonomian ini akan berhubungan dengan penurunan Bulan. pengangguran. Kalau penganggurannya menurun, berarti kemiskinan juga akan berkurang. Kurang. Betul yang D. Apalagi tadi kan berkali-kali kita bahas konsep berpikirnya adalah ada hubungan antara ekonomi dengan eksternal dan domestik yang pada akhirnya di bagian akhir di sini berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Betul, jawabannya adalah yang D. Kalau yang E salah karena perekonomian terbagi menjadi beberapa faktor, kondisi, ekspor, impor, kesejahteraan. Ini jauh ya, maksudnya dia bagian-bagian terkecil menyebar begitu saja, padahal ekspor impor itu kan berhubungan dengan apakah dia masuk ke domestik atau eksternal gitu. Jadi ada tingkatan lagi di atasnya gitu. Jawabannya yang D. Oke, itu soal nomor 7. Sudah selesai ya. Intinya begitu, ada 2 jenis garis yang menyatakan hubungan dalam skema atau bagan. Yang pertama hubungan sebab akibat, yang kedua menyatakan hubungan apa nih? Turunan, bagian. Begitu. Itu nomor 7. Jadi teks 1 sudah selesai. Kita lanjut, masih ada waktu 5 menit lagi. Masuk teks 2, tetapi ini kemungkinan kita tidak bisa bahas banyak ya, paling 1 soal atau 2 soal untuk teks 2-nya. Atau teman-teman kalau ada pertanyaan silakan boleh tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke teks 2. Belum, Bu. Belum, oke. Kita lanjut saja ya kalau begitu.
Baik, soal nomor 8 yang ditanyakan adalah topik yang mungkin dibahas pada paragraf berikutnya adalah, nah paragraf berikutnya berarti paragraf yang ini ya, paragraf keempat. Oke, kalau nggak salah saya pernah bahas, kalau kita ingin melanjutkan berarti cari tahu kira-kira bagian akhirnya apa. Karena kita harus melanjutkan paragraf berikutnya, berarti kemungkinan bagian terakhir dari paragraf ini adalah kalimat apa nih? Kalimat pengalih. Jadi dia tidak menutup, dia tidak mengerem paragraf. Kalimat ini adalah kalimat yang bisa digunakan sebagai pengalih ke bagian paragraf berikutnya. Jadi teman-teman fokus saja ke kalimat terakhir ini, kemudian kira-kira mana nih, peluang mana yang akan dibahas pada bagian paragraf berikutnya. 1 kilometer dari sana, sepanjang pantai dipenuhi dengan sandal, plastik biskuit, bungkus pasta gigi, kotak jus, perkakas rumah, jaring ikan, baju bekas, hingga sisa-sisa pembakaran sampah. Berarti selanjutnya kira-kira apa nih? Bentar, Bu. Mesti mikir, Bu. Coba ingat konsepnya mengerucut ya ke bawah. Semakin spesifik berarti. Hmm, Bagaimana sampah plastik di wilayah pantai menyebabkan hilangnya hasil tangkapan laut, Bu? Yang C. Oke. Ya, Bagaimana sampah plastik di wilayah pantai menyebabkan rendahnya hasil tangkap laut? Nah, ini kan berarti bicara soal sampah plastik dan hasil tangkap laut ya. ya. Paragraf ini kan paragraf 3. Sangat tidak menyenangkan melihat orang-orang membuang sampahnya di tepi pantai. Ini juga berbahaya bagi anak-anak. Di hutan bakau terdekat, petani. Nah, ini jadi sudah membicarakan tentang dampak plastik yang dibuang ke pantai berhubungan dengan para petani nih. Petani sering menggali lumpur hangat untuk mencari siput atau udang, tetapi malah sampah plastik yang ia temukan. Sulit bagi kami untuk bekerja di sini karena tidak menemukan udang dan ikan, kata seorang nelayan. Jadi selain petani, di sini yang terganggu juga adalah nelayan. Kemudian 1 kilometer dari sana sepanjang pantai dipenuhi, berarti hubungannya dengan nelayan lagi kan kalau bicara soal pantai. Jawabannya adalah betul yang C. Bagaimana sampah plastik di wilayah pantai menyebabkan rendahnya hasil tangkapan laut? Jadi misalnya mungkin di bagian paragraf berikutnya dibicarakan tentang seberpengaruh apa sih sampah itu terhadap hasil tangkapan nelayan. Misalnya mereka yang biasanya dapat sekian ton, ketika sudah ada sampah plastik malah jadi tonnya itu bukan ton ikan, malah ton sampah. Mungkin seperti itu ya. Jadi itu kemungkinan yang akan dibahas pada paragraf berikutnya. Betul sekali yang C ya. Kalau yang A ini udah nggak mungkin karena bicara soal Asia. Kalau kita lihat adik-adik di sini, hutan bakau Vietnam, nah kan sudah mengerucut ke Vietnam. Kemudian di sini dibahas sih Asia. Cuma setelah mengerucut, ternyata kalau kita bahas lagi ke Asia, berarti kan dia malah meluas lagi si paragrafnya. Jadi ini nggak mungkin. Kemudian yang D, peran nelayan dalam mengembalikan kondisi laut seperti sebelum pencemaran terjadi di sini mungkin aja sih dibahas, cuma jauh ke solusi ini kan solusi. Jadi masih ada masalah yang mungkin dikembangkan dari paragraf ketiga ini. Kalau yang D ini solusi. Kalau setelah C ini dijadikan paragraf, mungkin aja yang D adalah paragraf berikutnya ya. Kalau yang kondisi wilayah Laut Vietnam yang terkena pencemaran laut oleh sampah plastik ini kan sudah dibahas sebelumnya ya, di paragraf-paragraf sebelumnya. Jadi sangat jelas jawabannya adalah yang C. Oke, itu soal nomor 8. Baik, rupanya kita hanya bahas satu soal ya adik-adik, karena sudah 16.45, waktu saya sudah berakhir. Nanti jam kedua dilanjutkan oleh Pak Wasimuddin. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri?
Saya belum. Tidak ada? Baik, kalau begitu jika tidak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat bermanfaat bagi adik-adik. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bu. Sama-sama.